Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube aku. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini aku akan membahas tentang apa sih ekonomi kreatif itu. Nah, sebelumnya aku mau ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah follow dan juga yang sudah menonton. Selama menyimak ya. Nah, pada pembahasan konten kali ini, aku akan membahas tentang definisi, ciri, jenis, ekonomi kreatif, dan juga studi kasus. Nah, sebelumnya aku ingin memperkenalkan diri dulu ya. Nama aku Adelia Fendi Rismanto, saat ini aku sedang berkuliah di UIN Salatiga dengan mengambil program studi ekonomi syariah. Nah, teman-teman, aku memiliki media sosial yang membahas tentang ekonomi, yaitu di @ekonifty_14. Jangan lupa follow ya. Oke, langsung di pembahasan pertama. Nah, di sini teman-teman harus pahami dulu apa itu ekonomi kreatif. Nah, menurut John Hoskin dalam bukunya The Creative Economy, bahwasannya ekonomi kreatif ini mencakup kegiatan yang berbasis pada kreativitas individu, keterampilan, dan bakat yang memiliki potensi untuk menciptakan kekayaan dan lapangan kerja melalui eksploitasi kekayaan intelektual. Selanjutnya, adapun ciri dari ekonomi kreatif. Yang pertama adalah kreasi intelektual. Maksudnya apa sih? Maksudnya adalah kreasi intelektual ini merupakan inti dari ekonomi kreatif karena melibatkan penciptaan ide, inovasi, dan produk yang berasal dari kreativitas dan pemikiran manusia. Nah, hal ini mencakup berbagai bentuk karya seperti seni, desain, penulisan, dan teknologi. Ciri ekonomi kreatif yang kedua yaitu kehandalan dalam beradaptasi. Tentu, ekonomi kreatif ditandai oleh kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan dan tantangan. Hal ini mencakup kemampuan untuk merespon perubahan pasar, teknologi, dan tren konsumen. Nah, fleksibilitas dan kemampuan berinovasi merupakan kunci dalam menghadapi dinamika tersebut. Ciri ekonomi kreatif yang ketiga yaitu distribusi beragam. Nah, ekonomi kreatif ini memanfaatkan berbagai saluran distribusi untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Nah, hal ini termasuk penggunaan media digital, platform online, pameran, dan jaringan distribusi tradisional. Dengan cara ini, produk dan layanan kreativitas dapat diakses oleh lebih banyak orang. Selanjutnya, jenis-jenis ekonomi kreatif. Nah, adapun jenis ekonomi kreatif yang pertama adalah aplikasi dalam pengembangan permainan, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, fashion, film animasi dan video, kuliner, seni pertunjukan, televisi dan radio, dan masih banyak jenis ekonomi kreatif lainnya. Setelah kita memahami apa itu definisi, kemudian ciri-ciri, jenis-jenis, selanjutnya kita akan membahas studi kasus, yaitu studi kasus Nobel yang bernama Yakult Makeup atau bisa disingkat YMC yang merupakan aplikasi dari PT Yakult Indonesia Persada. Kemudian nanti kita hubungkan dengan ekonomi kreatif. Nah, sebelumnya kita membahas dulu nih, PT Yakult Indonesia Persada ini merupakan produsen minuman kesehatan yang terkenal yang mengembangkan aplikasi yaitu Yakult Makeup atau disingkat YMC untuk meningkatkan interaksi dengan pelanggan dan memperluas pangsa pasar melalui inovasi digital. Nah, aplikasi ini merupakan bagian dari strategi ekonomi kreatif perusahaan yang mengintegrasikan teknologi dengan layanan pelanggan. Yakult My Club atau disingkat YMC ini aplikasi mobile yang menyediakan fitur interaktif dan informatif kepada pengguna. Nah, ada pun fitur-fiturnya. Yang pertama adalah informasi produk, kemudian program loyalitas, pemesanan online, dan juga konten edukasi. Yakult ini dalam aplikasi mobilenya memiliki keberhasilan dan dampak yang diantaranya pertama peningkatan penjualan. Tentu dengan adanya fitur pemesanan online, penjualan produk dari PT Yakult meningkat karena kemudahan akses bagi pelanggan. Yang kedua ada engagement pelanggan. Nah, program loyalitas dan konten edukasi meningkatkan engagement pelanggan yang membuat mereka lebih setia kepada produk Yakult. Yang ketiga ada brand awareness. Nah, aplikasi ini membantu meningkatkan kesadaran merek di kalangan masyarakat yang lebih luas, terutama di kalangan generasi muda yang aktif menggunakan teknologi. Nah, tadi kita sudah membahas tentang kelebihan dan dampaknya. Tentu dalam aplikasi ini memiliki tantangan. Yang pertama adalah kompetisi digital, karena banyak persaingan dengan aplikasi yang serupa dari produsen lain. Yang kedua adalah pemeliharaan dan pembaruan. Tentu dalam aplikasi ini membutuhkan upaya berkelanjutan untuk memperbarui dan memperbaiki aplikasi agar tetap relevan dan menarik bagi pengguna. Nah, setelah kita membahas dari aplikasi YMC dari PT Yakult ini, kita hubungkan dengan
Ekonomi kreatif itu seperti apa? Bahwasannya, studi kasus ekonomi kreatif pada aplikasi YMC PT Aku ini menunjukkan pemanfaatan kreativitas dan teknologi oleh perusahaan untuk meningkatkan layanan dan pemasaran. Nah, aplikasi YMC ini dirancang untuk menyediakan informasi kesehatan, membangun komunitas pelanggan, dan memfasilitasi pembelian produk Yakult secara online. Hal ini nantinya menunjukkan adaptasi dari Yakult terhadap tren digital sehingga meningkatkan interaksi dengan pelanggan dan juga memperluas jangkauan pasar. Sehingga di sini menekankan pentingnya inovasi digital dan strategi pemasaran dan layanan industri. Dari aku itu saja teman-teman, jangan lupa follow sosial media aku. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.